Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ceramah hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa selawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ceramah singkat mengenai zakat dan sedekah. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kita itu umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hubungan dengan Allah atau hablum minallah, dan hubungan dengan manusia atau hablum minan nas. Zakat dan sedekah adalah bentuk ibadah dalam hubungan dengan manusia atau hablum minan nas. Berzakat dan bersedekah adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain atau orang yang lebih membutuhkan. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Ma'rij ayat 24 dan 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lumul lisaili wal mahrum. Yang artinya, dan orang-orang yang di dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau yang tidak meminta. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tersebut secara jelas bahwa di dalam harta kita dijelaskan bahwa di dalam harta kita itu terdapat hak atau bagian yang harus kita keluarkan, baik berupa zakat, sedekah, yang nantinya akan diberikan kepada orang yang berhak. Yang di sini yang dimaksud itu orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian namun tidak meminta. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzakat dan bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita atau tidak akan membuat kita jatuh miskin. Sebab rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa. Alih-alih akan membuat kita miskin, justru dengan bersedekah ataupun berzakat akan membuat kita menjadi lebih kaya, akan menambah harta kita. Allah berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiqu zu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan hanya sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara jelas di dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa kelak Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi kita jangan takut untuk
membantu sesama kita, untuk membantu orang yang membutuhkan kita. Di dalam Islam, harta bukanlah suatu tujuan, melainkan hanya sarana untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja, maka kita harus mengeluarkannya, harus memberikan sebagian dari harta itu untuk pada orang yang lebih membutuhkan, harus membaginya kepada orang yang lebih membutuhkan. Sesuai Quran surah Al-Hasr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wa benis sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullahu innallaha syadidul iqab, yang artinya apa saja harta rampasan atau fai'i yang diberikan Allah kepada Rasul yang berasal dari harta benda yang dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, supaya harta-harta itu tidak beredar di antara orang kaya saja. Apa yang diberikan Allah, apa yang diberikan Rasul, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Selain itu, selain untuk menolong orang yang membutuhkan atau membagi pada orang yang membutuhkan, zakat dan sedekah bisa juga sebagai sarana untuk mensucikan diri atau membersihkan diri. Sesuai firman Allah pada surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholat sakanul lahum wallahu sami'un alim." Yang artinya, ambillah zakat dan sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan atau mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu akan memberikan ketentraman kepada mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keutamaan dan manfaat yang saya sebutkan tadi, kita menyadari bahwa berzakat dan bersedekah itu akan membuat kita dicintai Allah dan Rasul. Dengan keutamaan yang telah disebutkan, kita dapat menolong orang-orang yang membutuhkan, dan kita juga dapat mensucikan diri kita. Oleh karena itu, mari kita perbanyak amal dengan berzakat dan bersedekah. Mudah-mudahan dengan ceramah dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, kita semua dibukakan pintu untuk dapat beramal soleh dan mendapat keridoannya. Amin ya robbal alamin. Sekian ceramah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat
bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat memetik pelajarannya. Amin. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.